Halo, assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun kita masih belajar di rumah, ingat ya, kita harus tetap semangat. Bertemu lagi dengan Ibu ya, setiap hari Selasa. Jangan lupa kita akan belajar bahasa Indonesia. Pagi ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Jangan lupa nama Ibu Bu Nuryani ya. Tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah 1. Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks deskripsi yang didengar atau dibaca dengan teliti. 2. Identifikasi ciri-ciri teks deskripsi yang didengar atau dibaca dengan teliti. 3. Menyimpulkan pengertian dan tujuan dari teks deskripsi yang didengar atau dibaca dengan teliti. Pengertian dari teks deskripsi adalah: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks deskripsi itu adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Atau teks deskripsi disebut juga dengan teks yang menggambarkan suatu objek. Teks deskripsi biasanya menjelaskan seseorang, benda, sebuah peristiwa, dan lain-lainnya. Dengan gambaran dari teks deskripsi, pembaca bisa mendapatkan bayangan tentang objek yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Nah, kita akan mengidentifikasi ciri objek, ciri tujuan, dan ciri isi dari teks deskripsi. Ciri tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Lalu kalau ciri objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus, objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lainnya. Objek yang dideskripsikan bersifat personal atau perorangan ya. Lalu yang terakhir adalah ciri isi. Ciri isi teks deskripsi adalah: pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian objek. Isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Misalnya menggambarkan wisata yang indah, akan kekonkretan indahnya seperti apa. Menggambarkan ibu yang baik, yang dikonkretkan baiknya seperti apa, atau dijelaskan secara rinci. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus. Lalu ketika isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi yang kuat. Misalnya contoh, ombak menggempur, ibuku yang tangguh. Lalu ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi dibagi menjadi 2 kategori. Kategori pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Misalnya, kalian membuat sebuah teks yang isinya merupakan teks deskripsi menggambarkan sesuatu, atau teks yang ada di buku kalian itu merupakan contoh dari teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks.
Sedangkan yang kedua adalah teks deskripsi menjadi bagian lain dalam sebuah cerpen, novel, lagu, iklan, dan lainnya. Jadi teks deskripsinya ada di dalam bagian sebuah cerpen, misalnya ada di paragraf ketiga atau keempat dalam cerpen tersebut yang isinya menggambarkan, padahal teks tersebut isinya bukan teks deskripsi yang utuh. Selanjutnya adalah mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Pertama, pada teks deskripsi terdapat kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang memiliki makna dan cakupan maknanya lebih luas. Kedua, ada kata khusus. Kata khusus adalah kata yang ruang lingkupnya dan maknanya lebih sempit. Lalu, ada kata perinci. Kata perinci adalah kalimat yang berisi penjelasan mengenai suatu objek dengan terperinci atau detail. Yang ketiga, ada cerapan panca indera. Cerapan panca indera adalah kalimat yang berhubungan dengan indera pada manusia, yaitu seakan-akan dapat dilihat, didengar, bahkan seakan-akan dapat dirasakan. Lalu ada pilihan kata emosi kuat. Contohnya bisa kalian lihat nanti di LKPD yang Ibu share ya. Lalu yang terakhir adalah majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif. Majas bersifat tidak sebenarnya. Contoh majas yang Ibu gunakan di sini adalah 1. Majas perbandingan, yaitu majas personifikasi, adalah gaya bahasa yang seolah-olah benda tersebut bisa hidup atau memiliki sifat seperti manusia. Nah, anak-anak, sekian pembahasan dari Ibu. Silahkan baca LKPD-nya, lalu tugasnya sudah Ibu share di situ. Silahkan kerjakan oleh kalian, lalu oleh kalian dikirimkan melalui GCR ya anak-anak. Mohon maaf jika pembahasan Ibu masih kurang jelas, karena memang Ibu baru belajar juga menggunakan video ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan ya. Jika ada pertanyaan, kalian boleh share Japri atau di grup ya anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.